Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, NIM 20650105, kelas C, Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan mereview materi pertama, yaitu tentang mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip integral CRIUT dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti prosesor, CPU, memori, RAM, dan ROM, serta perangkat input atau output yang dapat diprogram. Dalam mengaplikasikan pengenalan mikro, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan microcontroller, ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin, mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin peratal listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan SIM tertanam lainnya. Penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuan yang dapat mengurangi ukuran biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Inilah dia gambar dari mikrokontroler. Contoh bentuk mikrokontroler ada di atas. Berikut ini adalah diagram balok dan struktur mikrokontroler beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utama. Yang pertama, CPU. CPU adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi, menerjemahkan, lalu di akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam suatu sistem. Fungsi untuk CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi yang diambil dari memori program, harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Yang kedua, memori. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM atau EEPROM atau EPROM dan lain-lainnya, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program, shortcut kode program. Yang ketiga, board input, output atau output paralel. Port input atau output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input atau output lainnya ke mikrokontroler. Nomor 4, port serial atau serial port. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antar mikrokontroler pada peripheral lain seperti port paralel. 5. Pengaturan waktu dan penghitungan timer atau counter. Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna di mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin memiliki lebih dari satu time dan counter pengatur waktu dan penghitung, menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan perhitungan di dalam mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkit pulsa, pengukur frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Gambarnya silakan lihat. Keenam, analog to digital convert atau
Pengonversian analog ke digital atau dalam kurung ADC. Konversi ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konversi ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukur. Yang ketujuh, digital to analog convert atau pengonversi digital ke analog atau DAC. DAC melakukan operasi pengendalian konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor, DC, dan lain sebagainya. 8. Kontrol interupsi. Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan. Untuk program kerja, interrupt dapat berupa eksternal, diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt, atau internal dengan menggunakan interupsi selama program. 9. Blok fungsi khusus, special function block. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrolan ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan dan kelebihan utama mikrokontroler. Yang pertama, mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Yang kedua, dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Yang ketiga, penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan memelihara sistem. Keempat, sebagai besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Kelima, mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan 1/0 tambahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Kekurangan dari mikrokontroler. Mikrokontroler merupakan arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Yang kedua, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan mikro. Yang keempat, tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Demikian review materi dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan datangnya dari saya sendiri, bila ada kekurangan datangnya dari Yang Maha Kuasa. Bila ifisa bil haq wa sabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.